Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusya Dina Mediswari dengan NIM 25130410006 dan kedua teman saya Nikade Mesya Putri dengan NIM 25130410004 dan teman saya Gede Nyoman Leo Hupagi Bumira Buditara dengan NIM 25130410008. Di sini kami akan menjelaskan tentang hakikat manusia Hindu dan Pancasrada. Jadi, kelompok kami akan memulai topik pembahasan dengan yang pertama, siapakah manusia pertama menurut agama Hindu? Yang kedua, apakah dasar keyakinan agama Hindu? Dan yang ketiga, sumber penyakit pada tubuh manusia ditinjau dari agama Hindu, serta pengobatan atau usaha dalam sastra Hindu dalam menghadapi penyakit yang menyerang tubuh manusia. Soal yang pertama yaitu, siapakah manusia pertama menurut agama Hindu? Swayambhu Manu adalah Manu pertama yang muncul sebagai hasil ciptaan pikiran Brahma. Ia menggambarkan hubungan mendalam antara penciptaan manusia dan siklus regenerasi alam semesta, di mana manusia adalah bagian dari proses berkelanjutan dalam kosmos. Manu bukan hanya sekedar individu, tetapi juga representasi dari konsep kolektif yang mengatur siklus kehidupan alam semesta. Setiap kalpa atau siklus kosmik, Manu memimpin dan menjaga keseimbangan alam semesta. Tugasnya adalah memastikan alam semesta tetap berfungsi dalam keharmonisan sepanjang Manwantara atau periode kepemimpinan. Selain menjadi pencipta umat manusia, Manu juga bertindak sebagai penjaga hukum pertama yang mengatur prinsip dharma, yaitu kebenaran dan kewajiban. Dharmanya mencakup aturan sosial yang menjadi dasar keseimbangan moral dan spiritual bagi umat manusia di seluruh dunia, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan. Peran Manu tidak terbatas pada aspek biologis atau administratif. Ia juga membawa dimensi spiritual yang mendalam. Sebagai penjaga harmoni semesta, Manu dipercaya mengatur keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual. Dalam ajaran agama Hindu, Manu dianggap sebagai penerap dharma, kebenaran dan kewajiban yang menjadi dasar bagi kehidupan moral dan spiritual umat manusia. Penerapan dharma ini Manu berfungsi sebagai pedoman bagi manusia untuk hidup selaras dengan hukum alam dan prinsip spiritual, yang pada gilirannya menjaga keharmonisan semesta. Manu memiliki peran penting dalam memastikan regenerasi dan keberlangsungan hidup dalam setiap kalpa. Sebagai simbol dari regenerasi, Manu tidak hanya menjaga kehidupan manusia, tetapi juga mengatur proses kelahiran kembali. Ini sejalan dengan konsep samsara dalam Hindu yang mengajarkan tentang siklus kelahiran, kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Melalui perannya, Manu memastikan bahwa kehidupan terus berlanjut dengan memperbaharui dan mengatur tatanan alam semesta, menciptakan sebuah siklus yang abadi dan tidak terputus. Jadi di sini saya akan menjawab tentang topik pembahasan yang nomor 2, yaitu apakah dasar keyakinan agama Hindu. Agama Hindu memiliki dasar keyakinan yang biasa kita sebut dengan Pancasrada. Pancasrada terdiri dari dua kata, yaitu panca dan juga srada. Panca artinya 5 dan srada artinya keyakinan. Jadi, Pancasrada artinya 5 dasar keyakinan dalam agama Hindu yang harus dipegang teguh dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat demi mencapai tujuan hidup. Adapun bagian-bagian dari Pancasrada, yaitu yang pertama ada Brahman. Brahman artinya keyakinan terhadap Sang Yang Widi, sumber dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Yang kedua ada Atman. Atman ini adalah keyakinan bahwa setiap makhluk hidup memiliki jiwa atau roh yang disebut dengan Atman. Adanya Atman dapat membuat manusia, hewan, dan semua makhluk hidup itu hidup. Yang ketiga ada Karma Pala. Karma Pala artinya keyakinan bahwa setiap perbuatan itu, baik buruknya yang dilakukan pasti akan mendapatkan balasannya. Karma itu artinya perbuatan, pala itu artinya hasil atau buah. Selanjutnya ada Punarbawa. Punarbawa artinya keyakinan bahwa setiap
Setelah manusia meninggal, jiwanya atau atmanya itu tidak akan ikut lenyap, tetapi akan lahir kembali dalam bentuk kehidupan baru. Proses kelahiran kembali ini disebut dengan reinkarnasi. Selanjutnya ada moksa. Moksa artinya keyakinan bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah bebas dari ikatan duniawi, yaitu bersatunya atman atau jiwa dengan Brahman atau Tuhan. Nah, adapun selanjutnya konsep dharma yaitu prinsip kosmik universal, di mana dharma dalam agama Hindu adalah hukum universal yang mengatur keseimbangan moral dan kosmik yang mencerminkan keadilan, kebenaran, dan tatanan alam semesta. Selanjutnya ada kewajiban moral individu. Bagi setiap individu, dharma itu adalah moral yang menuntut tanggung jawab sosial dan menjalani hidup sesuai etika yang benar. Selanjutnya ada tahap kehidupan. Dharma ini bersifat dinamis, yaitu di mana menyesuaikan dengan posisi seorang di masyarakat dan tahap kehidupannya, seperti asrama atau tahapan hidup. Selanjutnya ada penjaga keseimbangan sosial. Dharma menjamin harmoni sosial dengan memperlakukan nilai-nilai yang menjaga integritas komunitas dan hubungan antar individu. Selanjutnya ada dimensi spiritual. Dharma tidak hanya bersifat praktis, tetapi mencakup dimensi spiritual dengan menghubungkan individu pada prinsip spiritual yang tinggi. Doktrin karma. Yang pertama ada hukum sebab akibat. Karma ini merupakan doktrin yang menjelaskan bahwa setiap tindakan akan menghasilkan konsekuensi, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Selanjutnya yang kedua ada tanggung jawab pribadi, di mana pemahaman tentang karma mendorong setiap individu untuk bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka yang akan membentuk masa depan spiritual mereka. Selanjutnya ada yang ketiga, lintas kehidupan, di mana karma ini melampaui batas-batas kehidupan yang akan membentuk rantai hubungan antara pengalaman di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu kerangka etika. Doktrin ini memberikan landasan moral yang menginspirasi orang untuk berbuat baik demi mendapatkan hasil yang positif untuk hidup mereka. Selanjutnya yang kelima, yaitu keterampilan dalam bertindak. Praktik karma yoga juga mengajarkan pentingnya bertindak tanpa terikat pada hasil, sehingga membebaskan individu dari tekanan emosional. Selanjutnya ada samsara dan moksa. Siklus kelahiran kembali ini atau samsara, di mana proses terus-menerus dari kelahiran, kematian, dan reinkarnasi yang dialami oleh Atman berdasarkan akumulasi karma. Selanjutnya yang kedua ada tujuan tertinggi yaitu moksa. Moksa ini seperti pembebasan dari siklus samsara, di mana individu mencapai pencerahan dan bersatu dengan Brahman yang realitasnya tinggi. Yang ketiga ada kesadaran jiwa universal, di mana moksa tidak hanya mewakili pembebasan tetapi juga penyadaran bahwa Atman adalah bagian dari Brahman, yaitu memperlihatkan kesatuan seluruh eksistensi. Yang keempat ada praktik spiritual untuk moksa. Yoga, meditasi, dan pengabdian atau bakti adalah jalur utama yang dianjurkan untuk mencapai moksa dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu penyelesaian karma, di mana mencapai moksa itu memerlukan penyelesaian efek karma masa lalu, serta menjalani hidup yang sepenuhnya harmonis dengan dharma. Perspektif Hindu tentang kesehatan dan juga penyakit. Tridosa Ayurveda. Yang pertama, keseimbangan elemen tubuh. Konsep tridosa mencakup 3 energi utama. Yang pertama ada Vata, Pitta, dan Kapha, yang masing-masing dipenuhi oleh elemen alam seperti udara, api, dan juga tanah. Ketidakseimbangan di antara mereka dapat memicu sebuah penyakit. Yang kedua ada pola hidup sebagai faktor utama. Pola makan, kebiasaan harian, dan musim memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan tridosa. Ayurveda menekankan pentingnya memahami konstitusi tubuh individu dalam mengatur gaya hidup. Ketiga, penyakit sebagai ketidakseimbangan. Penyakit dianggap timbul dari ketidakseimbangan fisik maupun mental, seperti stres atau pelanggaran prinsip dharma, sehingga pengorbanan harus mencakup seluruh aspek ini. Selanjutnya ada karma dan penyakit. Kesehatan dalam seperti karma menggambarkan hubungan tindakan dengan akibatnya. Penyakit dapat dianggap sebagai manifestasi dari karma buruk akibat pelanggaran nilai moral atau spiritual di masa lalu. Yang kedua ada akuntabilitas pribadi. Dalam memandang penyakit, Hindu mengajarkan pentingnya menjalani kehidupan dharma sebagai cara mencegah akumulasi karma buruk yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang ketiga ada penyembuhan melalui kebajikan. Tindakan positif seperti meditasi, pengabdian spiritual atau seva, dan perjalanan ke tempat suci dipercaya mampu
mengatasi dampak karma berwujud penyakit. Peran prana dalam kesehatan. Prana sebagai energi hidup, praktik untuk menyeimbangkan prana, dan harmonisasi dengan alam. Yang kelima, ada sistem penyembuhan Hindu tradisional atau usada. Diagnosis holistik. Penilaian Dari materi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan, yakni mengintegrasikan nilai spiritual Hindu melalui konsep dharma, karma, dan moksa dalam agama Hindu yang menyajikan pandangan holistik yang tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan personal, tetapi relevan terhadap pemahaman mengenai kesehatan global di masa modern. Tradisi Ayurveda dan Usada memberikan landasan holistik yang dapat menopang pengembangan model perawatan kesehatan integratif dan komplementer. Agama Hindu menekankan pada keseimbangan fisik, mental, emosional, dan spiritual yang dapat menjadi inspirasi dalam pencegahan dan pengobatan penyakit di berbagai sistem kesehatan saat ini. Sinergi antara tradisi Hindu dan penelitian ilmiah modern seperti pada tanaman obat atau usada memperkuat nilai praktis ajaran ini sekaligus memastikan keamanannya dalam pengobatan kontemporer. Pendekatan yang menyeluruh pada manusia mendorong kesadaran akan pentingnya harmoni dengan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan, serta mendukung gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan dan salam sejahtera. Salam harmoni.